Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini ingin mempresentasikan tentang kontribusi sebagai mahasiswa farmasi untuk kemajuan peradaban Islam. Sebelum kami mempresentasikan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kami. Yaitu yang pertama, Dinda Sarah Salsabila, yang kedua, Noviana Wulandari, yang ketiga, saya sendiri Nur Afif Anggreni, yang keempat, Nias Rizky Herawati, yang kelima, Rama Adani Satya Wibowo, yang keenam, Nuril Kaunaini, yang ketujuh, Rasni Meda Anindita, yang kedelapan, Raniah Hana Ovi Regilda, yang ke-9 Novita Sari, yang ke-10 Novanda Anggi Satrio Pangestu, yang ke-11 Nurbaiti Solehah, dan yang terakhir Rislika Aufa. Yang pertama, saya akan membahas sejarah farmasi dalam peradaban Islam. Eksistensi ilmu farmasi atau bahasa Arabnya syadanah tidak terlepas dari sejarah perkembangannya yang merupakan proses panjang tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Pada setiap fase perkembangan ilmu farmasi muncul sesuatu yang baru dan memiliki karakteristik setiap masanya. Pada masa kejayaan Islam, ahli farmasi ternama silih berganti hadir. Karya dan pemikiran mereka menjadi sumbangan signifikan yang mempengaruhi perkembangan ilmu farmasi hingga saat ini. Selain menguasai di bidang farmasi, masyarakat Muslim adalah sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek dan tokoh obat. Howard R. Turner dalam bukunya Science in Medieval Islam, umat Islam mulai menguasai farmasi setelah melakukan gerakan penerjemah secara besar-besaran di era kekhalifahan Abbasiyah. Pada abad ke-7 sampai abad ke-12, para ilmuwan Muslim secara khusus memberi perhatian untuk melakukan investigasi atau pencarian terhadap beragam produk alam yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Selanjutnya, menurut Abu Al-Wafar Abdul Akhir, sejarah farmasi Islam terbagi dalam 4 fase, yakni fase pertama, hasil kerja keras pakar kimia Muslim, sekaligus perintis ilmu farmasi Jabir bin Ibnu Hayyan, 720 Masehi sampai dengan 815 Masehi. Fase kedua yaitu ilmu farmasi dikembangkan oleh Yuhana Ibnu Musawai 777 sampai dengan 857 Masehi, Al-Kindi 809 Masehi sampai dengan 873 Masehi, Sabur Ibnu Sahal wafat 869 Masehi, Abu Hasan Ali bin Sal Rabbani At-Tabari 838 sampai dengan 870 Masehi, dan Zakaria Ar-Razi 864 sampai dengan 930 Masehi. Fase ketiga, ilmu kedokteran dan farmasi melalui tangan Al-Zahrawi 936 Masehi sampai 1013 Masehi, Ibnu Sina 980 Masehi sampai 1037 Masehi, Abu Raihan Muhammad Al-Biruni 973 Masehi sampai 1050 Masehi, dan Ibnu Aldan Abu Ja'far Al-Ghafiqi wafat pada 1965 Masehi. Yang terakhir, fase keempat, para ilmuwan farmasi Muslim mulai memperluas studi mereka lewat perindustrian di bidang farmasi. Hasil akhirnya adalah seni menyajikan obat-obatan. 4 dari mereka adalah Ibnu Zur 1091 sampai 1131 Masehi, Ibnu Tufail 1112 sampai 1186 Masehi, Ibnu Rushd pada 1128 sampai 1108 Masehi, dan Ibnu Al-Baithar pada 1197 sampai 1240 Masehi. Fase keempat ini merupakan fase kebangkitan ilmuwan Muslim era kekhalifahan yang terakhir. Setelah fase ini, umat Islam mengalami kemunduran yang drastis. Selanjutnya, para ilmuwan Muslim secara khusus melakukan investigasi atau pencarian terhadap beragam produk alam yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Yang dilakukan para ilmuwan Muslim ini adalah bentuk dari manifestasi dari sabda Rasulullah SAW bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya.
Sabda Rasulullah SAW yang begitu populer di kalangan umat Islam nampaknya memicu para ilmuwan Muslim di era kekhalifahan Abbasiyah untuk berlomba-lomba meracik dan menciptakan bermacam obat-obatan. Pencapaian umat Islam yang begitu gemilang dalam bidang kedokteran dan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari kejayaan Islam dalam bidang farmasi. Kontribusi mahasiswa farmasi dalam kemajuan peradaban Islam. Islam akan selalu relevan dengan peradaban. Jika kita telah ayat Quran dan hadis, kita akan menemukan bahwa adanya dinamika Islam. Hal-hal pokok yang terkandung dalam syariat Islam tentang kesehatan diantaranya epidemiologi, preventif penyakit menular. Sebagai mahasiswa farmasi dianjurkan untuk mempromosikan kesehatan kepada masyarakat tentang tidak memasuki suatu daerah yang terjangkit wabah penyakit, tidak lari dari tempat itu serta mencuci tangan sebelum menjenguk orang sakit dan sesudahnya. Sebagai mahasiswa farmasi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan untuk dapat memberikan yang terbaik dan juga sesuai dengan landasan Quran dan Sunnah. Selanjutnya, kontribusi farmasi dalam peradaban Islam. Yang pertama ada apotek pertama di dunia. Apotek pertama di dunia ada di Baghdad, didirikan oleh para apoteker Muslim. Yang kedua, farmasopeia pertama. Peradaban Islam juga menjadi pemilik farmasopeia pertama, yaitu panduan dalam meracik obat. Peradaban Islam adalah peradaban perkembangan farmasi pada masa keemasan Islam. Para dokter, ahli kimia, dan farmasi Muslim berhasil melakukan penelitian ilmiah, menciptakan ramuan-ramuan dalam pengobatan seperti komposisi, dosis, dan efek dari obat-obatan sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat Muslim adalah sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek dan toko obat. Pesatnya perkembangan ilmu kefarmasian, maka apoteker atau farmasis telah dapat menempati bidang pekerjaan yang semakin luas, yaitu apotek, rumah sakit, lembaga pemerintahan, lembaga penelitian, dan lembaga informasi obat. Perguruan tinggi, laboratorium pengujian mutu, laboratorium klinis, dan laboratorium forensik. Berbagai jenis industri seperti industri obat, kosmetikal, jamu, obat herbal, fitofarmaka, dan lain-lain, dan industri vaksin. Badan asuransi kesehatan, seperti tempat-tempat untuk farmasis melaksanakan pengabdian profesi kefarmasian. Selanjutnya, menurut Turner, yang pertama, kaum muslimin telah menyumbangkan banyak hal dalam bidang farmasi dan pengaruhnya sangat luar biasa terhadap Barat. Yang kedua, para sarjana muslim di zaman kejayaan telah memperkenalkan sederet obat herbal yang terbukti berkhasiat untuk kesehatan, seperti adas manis, kayu manis, cengkeh, kamfer, dan sulfur. Peran farmasi dalam kehalalan produk. Dalam Islam terdapat aturan tentang bagaimana menjamin suatu produk dari kefarmasian untuk terjamin kehalalannya. Bagi seorang muslim, mengonsumsi produk halal dan baik merupakan sebuah manifestasi dari ketakwaan kepada Allah. Produk halal yang dimaksud di sini adalah segala jenis benda yang terbuat dari unsur-unsur yang diperbolehkan secara syariat, sehingga nanti itu dapat dikonsumsi ataupun pemakaian dalam keseharian. Tentang produk halal tidak hanya sebatas makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik juga termasuk dalam target jaminan produk halal. Pasca dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 982 tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal yang diikuti sebelumnya oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam hal ini, sudah menjadi tugas mahasiswa farmasi untuk selalu mengembangkan produk halal yang lebih meluas dari segala aspek, dengan melakukan inovasi, kolaborasi, serta dapat juga untuk mengikuti penelitian yang merupakan salah satu bentuk tahapan kontribusi dari mahasiswa farmasi dalam penanganan problem yang ada di kalangan masyarakat. 2, 3. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.